Oke, mari kita mulai. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget buat kehidupan kita semua. Sesuatu yang sebenarnya ada di sekeliling kita setiap saat, tapi mungkin sering kita lupakan. Yup, kita akan ngobrolin soal ekologi dan konservasi. Coba deh, berhenti sejenak dan lihat sekeliling. Pernah nggak kepikiran, apa sih yang bikin semuanya ini nyambung? Dari udara yang kita hirup, tanah yang kita injak, sampai makanan di meja makan. Semuanya itu terhubung loh. Kayak sebuah tarian yang rumit dan indah. Nah yuk, kita coba urai satu persatu benang tak kasat mata yang mengikat kita semua ini. Untuk bisa paham hubungan yang rumit ini, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa itu lingkungan? Anggap aja ini semacam cetak biru, cetak biri dari kehidupan itu sendiri. Jadi, definisi lingkungan itu sebenarnya simple. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi hidup mereka. Dan ini penting ya, lingkungan itu bukan cuma hutan lebat atau lautan dalam aja. Taman kota tempat kamu jalan-jalan sore, halaman belakang rumah, bahkan pot tanaman kecil di jendela, itu semua adalah bagian dari teka-teki raksasa yang sama. Nah, yang seru nih, setiap lingkungan, mau sekecil apapun atau sebesar apapun, itu dibangun dari dua komponen utama. Di satu sisi, ada yang namanya komponen abiotik. Ini tuh unsur yang nggak hidup, kayak air, tanah, dan pastinya sinar matahari. Di sisi lain, ada komponen biotik. Ini kebalikannya, semua yang hidup. Tumbuhan, hewan, sampai mikroba yang nggak kelihatan mata. Keduanya ini nggak bisa dipisahin. Mereka itu kayak pasangan dansa, terus bergerak bersama buat menciptakan keseimbangan yang pas. Oke, jadi kita udah punya bahan-bahannya, biotik dan abiotik. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka berinteraksi? Jawabannya ada pada sesuatu yang kita semua butuhkan setiap hari, energi. Coba kita ikuti alirannya. Konsep dasarnya mungkin udah sering kita dengar, rantai makanan. Ini kan pada dasarnya adalah jalur perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Lebih gampangnya lagi ya, siapa makan siapa? Coba kita lihat contoh simpelnya ya. Ceritanya dimulai dari rumput. Dia ini produsen yang mengubah energi matahari jadi makanan. Terus energi dari rumput ini pindah ke kelinci yang makannya. Gak lama seekor ular datang dan memangsa kelinci. Energinya pindah lagi. Dan di puncak rantai ini ada elang yang menyantap si ular. Nah, setiap langkah ini adalah proses transfer energi kehidupan. Simple kan? Tapi tunggu dulu, interaksi di alam itu jauh lebih rumit dari sekedar makan dan dimakan loh. Ada banyak banget jenis hubungan yang membentuk sebuah ekosistem. Hubungan-hubungan ini tuh macam-macam banget bentuknya. Ada predasi, ini drama klasik antara pemangsa dan mangsa. Terus ada kompetisi, persaingan sengit buat dapatin sumber daya yang terbatas. Lalu ada mutualisme, ini yang paling asik, di mana dua-duanya sama-sama untung. Dan terakhir, ada parasitisme. Setiap interaksi ini, sekecil apapun, punya peran penting buat menjaga keseimbangan alam. Coba kita perbesar sedikit soal parasitisme. Jadi satu pihak dapat keuntungan, sementara pihak lainnya, ya mungkin cuma dapat gatal-gatal aja. Ini memang bagian alami dari jaring kehidupan, meskipun mungkin nggak enak banget ya buat si inang. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang agak berat nih. Di antara semua makhluk hidup, ada satu spesies yang tindakannya punya dampak luar biasa besar. Seringkali, dampaknya justru merusak keseimbangan yang udah susah payah terbentuk. Dan spesies itu adalah kita, manusia. Dampak pertama dan yang paling kelihatan jelas, penghancuran habitat. Setiap kali hutan ditebang buat jalan atau rawa dikeringkan buat bangunan, kita tuh bukan cuma nebang pohon, kita juga sedang merampas rumah dari jutaan spesies lain. Lalu, ada polusi. Limbah dari pabrik, sampah kita, sisa-sisa pertanian, semua itu meracuni udara, air, dan tanah. Akibatnya, lingkungan jadi tempat yang nggak layak huni buat banyak sekali makhluk hidup. Kita juga mengambil lebih banyak dari yang bisa alam pulihkan. Kita seolah-olah menganggap sumber daya alam itu nggak ada habisnya. Penangkapan ikan yang berlebihan mengosongkan lautan kita, dan pertanian yang terlalu intensif bikin tanah jadi nggak subur lagi. Dan puncaknya, ya, perubahan iklim. Pemanasan global ini mengubah total aturan main bagi setiap organisme di planet ini. Mereka dipaksa untuk beradaptasi secepat kilat. Atau ya, punah. Oke, gambarannya memang kedengeran suram banget ya. Tapi ceritanya belum selesai kok. Justru disinilah peran kita yang sesungguhnya dimulai. Kita punya pilihan, dan pilihan yang kita ambil hari ini sangat berarti. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Setelah melihat sebuah keterkaitan ini, dan juga kerusakan yang sudah kita sebabkan, kenapa kita harus peduli? Kenapa konservasi itu penting banget sih? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sangat mendalam.
Pertama, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Kalau keseimbangan terjaga, kita bisa mencegah spesies lain menghilang selamanya. Dan ujung-ujungnya, ini semua juga demi diri kita sendiri, untuk menjamin sumber daya penting seperti makanan dan obat-obatan yang kita dapat dari alam. Dan secara umum, ada dua cara utama buat melakukan ini. Yang pertama, konservasi in situ. Artinya, kita melindungi spesies langsung di rumah mereka, di habitat aslinya, contohnya lewat taman nasional. Lalu ada konservasi ex situ, yaitu upaya penyelamatan di luar habitat mereka, seperti di kebun binatang atau bank benih. Keduanya sama-sama penting, bagian dari solusi yang sama. Tapi mungkin, alat konservasi yang paling ampuh itu bukanlah pagar pembatas atau laboratorium canggih. Alat itu adalah pengetahuan. Memahami cara kerja dunia kita dan membagikan pemahaman itu ke orang lain, itulah kunci sejati untuk menciptakan perubahan yang bisa bertahan lama. Pada akhirnya, ekosistem ini adalah sebuah cerita besar yang kita semua tulis bersama-sama setiap hari. Pertanyaannya adalah, kelak saat kita melihat kembali cerita ini, peran apa yang akan kita mainkan? Kira-kira apa isi bab yang akan kamu tulis?